like Abbey Road. Day turns to night, night turns to whatever we want. We're young enough to say, oh, this has gotta be a good life. This has gotta be a good life. This could really be a good life, good life. I say, oh, this feeling that you can't fight. The city is on fire tonight. This could really be a good life, a good, good life. To my friends in New York, I say hello. My friends in LA, they don't know where I've been for the past few years or so. Paris to China to Colorado. Sometimes there's airplanes I can't jump out. Sometimes there's bullshit that don't work now. We got our stories, but please tell me what there's to complain about. When you're happy like a fool, you let it take you over. When everything is out, you gotta take it in. Oh, this has gotta be a good life. This has gotta be a good life. This could really be a good life, good life. I say, oh, this feeling that you can't fight. The city is on fire tonight. This could really be a good life, a good, good life. Hopelessly, I feel like there might be something that I'll miss. Hopelessly, I feel like the window closes so quick. Hopelessly, I'm taking a mental picture of you now. 'Cause hopelessly, the hopeless we have so much to feel good about. Oh, this has gotta be a good life. This has gotta be a good life. This could really be a good life, good life. I say, oh, this feeling that you can't fight. The city is on fire tonight. This could really be a good life, a good, good life. A good, good life, good life. Listen to my friends in New York, say hello. My friends in LA, they don't know where I've been for the past few years or so. Paris to China to Colorado. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati cinta dan bawa daku selalu dalam mimpimu. Bilang kamu serta hidupku, genggam wajahku. Ini juga nanti harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku. Kini juga nanti harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Di langkahmu
cinta. Dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatimu. Bawalah diriku selamanya dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya. Demi menjaga hikmatnya acara ini, kami mohon kepada seluruh undangan untuk menonaktifkan handphone selama acara berlangsung. Susunan acara Keping Day Mahasiswi Program Studi Diploma 3 Kebidanan dan Pining Day Sarjana Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ashifa Kisaran, Selasa 11 Februari 2025, Hotel Safety Garden Kisaran. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, moga semuanya mendapat berkah. Dari persembahan ini sebagai ungkapan selamat datang serta terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam acara Keping Day dan Pining Day serta ucap janji mahasiswi kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ashifa Kisaran tahun ajaran 2024-2025. Biar apapun luka yang terkena, takkan gentar merela kehendaknya. Terdengarlah bicara tersembunyi yang tertebar di langit dan di bumi. Siapakah yang mampu menundukkan bayu? Siapakah yang tahu hanya ada satu? Turuti tak setia ratu kota, lirik mata yang terang paksa murah. Singgah sana nan indah tak terperi, halus santunnya wajah bidadari. Siapa yang mengutus surat keajaiban? Siapa yang membunuh rebah di pelukan? Bisakah jelita lu kuasa terpukau hatinya demi sakti kurnia laksana alam tiada ilham segala ternyata hanya sekelip mata terpercaya istana raja terkesima kata mulia 1000 utusan mahkota hiasan memimpin berita damaikan dua kota. Agungnya suara sucinya sang cinta bertemu di alam pesona, bersatu di dalam cahaya semilah permata kasihnya di puncak singgasana. Bisakah jelita lu kuasa terpukau hatinya demi sakti kurnia
di dalam cahaya semilah permata kasihnya di puncak singgasana. Biar apapun lupa yang terbina, takkan gentar merela kehendaknya. Terdengarlah bicara tersembunyi yang tertebar di langit dan di bumi. Siapakah yang mampu menundukkan bayu? Siapakah yang tahu hanya ada satu? Bertemu di alam pesona, bersatu di dalam cahaya semilah permata kasihnya di puncak singgasana. Di puncak singgasana. Untuk lebih berkahnya acara ini, marilah kita awali acara ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Haji Nurul Ihsan SPD MA. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari untuk mencari barokah acara ini kita awali dengan doa. Bagi saudara-saudara saya yang non-muslim, izinkan saya untuk memimpin doa ini. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna. Engkaulah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih sayangmu meliputi seluruh alam. Berikanlah rahmatmu kepada kami, karena kasih sayangmu lah yang bisa membimbing dan mengarahkan kehidupan kami menjadi yang lebih baik. Ya Rabb, Engkaulah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan seluruh isinya, dan Engkau pula yang menjaga dan meliharanya. Lindungi kami ya Allah dari berbagai macam kejahatan-kejahatan makhluk-Mu, baik yang gaib maupun yang kasar. Ya Ghaffar, Engkaulah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kami sadar dengan sesungguh hati bahwa kami adalah hamba-Mu yang lemah. Kami adalah tempat salah dan lupa. Sekuat apapun kami melakukan berbagai macam kebajikan dan amal ibadah dalam hidup ini, kami tidak pernah luput dari salah dan dosa. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Rahman. Ampunkan dosa kami ya Rahim. Jangan kau hukum keluarga kami karena dosa-dosa kami. Jangan kau matikan kami sebelum kau ampunkan salah dan dosa kami. Dan jangan kau jadikan kami orang yang merugi di akhir kehidupan kami nantinya. Ya Allah ya Alim, pada hari ini kami melaksanakan acara pemasangan kap dan pin Sekolah Tinggi Asyifa Kisaran. Kami mohon keberkatan darimu ya Allah, agar tidak ada halangan sampai selesai acara ini dan bisa memberikan manfaat bagi seluruh sivitas Stikes Asyifa, baik mahasiswa maupun siswanya ya Allah. Ya Rahman ya Alim, Engkaulah yang memiliki ilmu. Berikan ilmu kepada kami, ilmu kepada seluruh mahasiswi kami, seluruh siswa-siswi kami, ilmu yang memberikan manfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya, bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya Allah, kami tahu bahwa ilmu itulah yang menentukan bahagianya kami dunia dan bahagianya kami di akhirat nantinya. Ya Fattah,
Engkaulah zat yang maha membuka. Bukakan pintu hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami arti hidup dan kehidupan yang Kau berikan kepada kami, khusus kepada seluruh mahasiswi dan siswa-siswi kami ya Allah, agar mereka memahami kesuksesan apapun yang akan mereka dapatkan nantinya bukanlah semata-mata karena usaha dan jerih payahnya, bukanlah semata-mata karena kepintaran dan kecerdasannya, tapi itu tidak terlepas dari jerih payah orang tuanya, doa-doa yang dimunajatkan ayah dan ibunya di setiap malamnya kepadamu ya Allah, agar mereka mengingat akan hal itu dan selalu berusaha dan berupaya untuk membahagiakan, menyenangkan orang tua mereka ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, akhirnya kami mohon kepada Engkau, hilangkan sifat iri, dengki, dendam di antara kami, tumbuh kembangkan kesabaran, keikhlasan, terutama dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai pendidik di Stikes Ashifa ini, agar ilmu yang kami berikan kepada seluruh siswa, siswi, mahasiswi adalah ilmu yang membawa barokah, manfaat bagi semuanya ya Allah. Dan kami mohon kepada Engkau, lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari musibah, jauhkan kami dari siksa kubur, jauhkan kami dari azab api neraka, dan masukkan kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang Kau kasihi. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal Alamin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Fahrizal Pohan SKM MKes, Ketua IBI Kabupaten Asahan, Ibu Bidan Helida Hanum Harahap Eskap, Ketua Basnas Kabupaten Asahan, Bapak Insinyur Haji Ansari Margola, Ketua Yayasan Pendidikan Ashifa Kisaran, Ibu Dr. Haja Masdalipa Pasaribu, Eskep Nurse SKM MKes, beserta jajaran. Ketua Stikes Ashifa Kisaran, Ibu Bidan Ustifina Hasanah Hasibuan, SST MKes MKap, Direktur Rumah Sakit Setio Husodo Kisaran, Bapak Dr. Gigi Lincoln Parasian Halomoan Tambunan, Direktur Rumah Sakit Permata Hati Kisaran, Ibu Haja Sabar Hati Tarigan Eskap, Direktur Rumah Sakit Umum Ibu Kartini Kisaran, Dr. Elman Boy MKes SP KKLP, Kepala Sekolah SMK Swasta Ashifa Kisaran, Bapak Rahmat Ferdiansyah SM, Pimpinan Lahan Praktek Stikes Ashifa Kisaran, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik se-Kabupaten Asahan, Al-Ustadz Bapak Haji Nurul Ihsan SPD MA, Bapak Ibu orang tua wali mahasiswi, serta undangan yang telah hadir pada hari ini, serta seluruh mahasiswi yang kami banggakan. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Februari 2025. Kita masih diberikannya nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan acara Keping Day Program Studi Diploma 3 Kebidanan dan Pining Day Sarjana Kebidanan tahun ajaran 2024-2025. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Keping Day Mahasiswi Program Studi Diploma 3 Kebidanan dan Pining Day Mahasiswi Program Studi Sarjana Kebidanan Stikes Ashifa Kisaran
tahun ajaran 2024-2025 dimulai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan dan laporan pendidikan oleh Ketua Stikes Asyifa Kisaran kepada Ibu Bidan Hustifina Hasanah Hasibuan, SST MKes MKAP, kami persilahkan dengan hormat. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Fahrizal Pohan, SKM MKes, Bapak Ketua Basnas Kabupaten Asahan, dan tim yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya sayangi dan saya hormati Ibu kami, Ibu Ketua IBI Kabupaten Asahan, yang dalam hal ini langsung dihadiri oleh Ibu Ketua IBI yang selalu support kami, Stikes Asyifa Kisaran, Ibu Bidan Elida Hanum Eskep, serta Bapak Direktur Rumah Sakit Setio Husodo Kisaran, Bapak Dr. Gigi Lincoln Parasian Halumuan Tambunan, pimpinan rumah sakit dan tim dari Permata Hati Kisaran, serta pimpinan dari Direktur Rumah Sakit Umum Ibu Kartini Kisaran, serta yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Asyifa Kisaran, Ibu Dr. Haja Masdalipa Pasaribu Eskep Nurse SKM MKes, Bapak Bendahara Yayasan, Bapak Kevin Kumala Sakti SMMKM, kemudian Ibu Sekretaris, Ibu Dinda, Ibu Dr. Maifa Rizki, Bapak Sekretaris, Bapak Husnan Effendi, dan seluruh jajaran yang hadir pada hari ini, Bapak Kepala Sekolah SMK Asyifa Kisaran, Bapak Rahmat Ferdiansyah SM, yang kami muliakan Bapak Al Ustadz Haji Nurul Ihsan SPDMA, dan seluruh pimpinan rumah sakit, klinik, puskesmas, lahan praktek se-Kabupaten Asahan, serta yang saya hormati Bapak Ibu
orang tua wali, mahasiswi dan para undangan yang hadir hari ini, dan yang sangat saya sayangi, saya banggakan 149 mahasiswi yang akan kita pasang kap dan kita pasangkan pin pada pagi hari ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang penuh kebahagiaan pada pagi hari ini. Serta tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan, pada hari ini kita menghadiri acara Keping Day dan Pinning Day, di mana anak-anak kita telah menyelesaikan 1 semester perkuliahan. Acara ini tentunya acara yang sangat momentum kepada anak-anak kami semuanya, karena setelah ini di semester berikutnya anak-anak kita ini akan langsung terjun ke lapangan. Jadi acara ini nantinya akan diucapkan janji bahwasannya setelah nanti mereka turun ke lapangan, yang dihadapi adalah manusia, yang dihadapi adalah masyarakat langsung, walaupun statusnya masih mahasiswa, tapi harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh makna dan menyesuaikan antara teori dan prakteknya. Jadi acara yang dilakukan hari ini adalah acara yang sakral untuk mengingatkan anak-anak ibu sekalian, oh ini udah selesai semester 1. Semester 2 sampai dengan selesai, aku akan berhadapan selain ada di kampus, tapi juga akan terjun ke lapangan, ke masyarakat, baik itu rumah sakit, baik itu klinik, baik itu puskesmas, baik itu komunitas. Jadi kegiatan yang hari ini kita laksanakan adalah memaknai agar anak-anak kita bisa melaksanakan kegiatannya nanti di masyarakat dengan baik. Kegiatan ini tentunya dilaksanakan baik di wilayah Asahan itu sendiri dan sekitarnya, Medan, Siantar, dan kota-kota lainnya. Kegiatan praktek nanti Bapak Ibu tentunya didampingi oleh dosen-dosen sebagai pembimbing, dan juga Bapak Ibu dokter bidan yang langsung mendampingi di rumah sakit, di klinik maupun puskesmas di mana anak-anak kita berpraktek nantinya. Tentunya seiring dengan perkembangan ilmu kebidanan yang terus berkembang pesat, Stikes Asipa Kisaran ingin memberikan dan terus berkomitmen memberikan pengalaman akademik dan praktek yang lebih luas dan baik kepada anak-anak kita. Jadi satu langkah yang kami lakukan adalah menjalin kerjasama baik di tingkat nasional dan internasional. Namun nantinya anak-anak kita yang kebidanan ini pada saat semester 5 akan melaksanakan praktek di tingkat internasional, yaitu di Rumah Sakit Kelantan yang bekerja sama dengan Universitas Sains Malaysia, di mana rumah sakit ini berkomitmen memberikan pelayanan prima dalam menolong persalinan normal dan memastikan seluruh pasiennya mampu diberikan ASI secara eksklusif. Tentunya pengalaman ini yang ingin kami berikan kepada anak-anak kita semuanya. Hal ini juga untuk memberikan peluang kepada anak-anak kita untuk mendapatkan kesempatan praktek di tingkat internasional, dibimbing langsung oleh tenaga-tenaga pakar tingkat internasional, dan membuka luas lapangan pekerjaan di tingkat internasional. Tentunya Bapak Ibu, seluruh program yang kami rencanakan ini tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari Bapak Ibu orang tua wali yang hadir pada hari ini. Terus bantu kami, support kami untuk mendukung pendidikan anak-anak kita agar terus bersemangat mengikuti perkuliahan dan program yang telah disusun di Stikes Asipa Kisaran. Selain di bidang akademik, Bapak Ibu, kita juga membekali anak-anak kita di bidang soft skill,
Jadi sekarang tidak bisa hanya hidup dengan bagian akademiknya saja, tapi juga soft skill, baik dari manajerial, kepemimpinan, wira usaha, mampu menggunakan bahasa asing, jadi mampu bisa beradaptasi nantinya di lingkungan pekerjaan. Hari ini kita meng-Keping Day dan Pinning Day sebanyak 149 mahasiswi, di mana diantaranya 119 sarjana kebidanan dan 30 orang diploma 3 kebidanan. Ini mengikuti rangkaian akademik di mana proses belajar mengajar kita lakukan selama 1 semester. Itu dimulai pada bulan September sampai dengan Februari, di mana sarjana kebidanan itu ada 7 mata kuliah dengan beban SKS sebanyak 20 SKS. Diploma 3 kebidanan 8 mata kuliah, beban SKS-nya sebanyak 18 SKS. Metode yang digunakan untuk proses belajar mengajar ini menggunakan metode student center learning, di mana proses pembelajaran berpusat kepada mahasiswa untuk mengoptimalkan kemampuan mahasiswa, hasil akhir yang baik. Dan kemudian tentunya kita lakukan evaluasi pembelajaran, baik itu ujian berbentuk tulisan maupun berbentuk praktik. Jadi hari ini kami memilih mahasiswa terbaik dari mahasiswi-mahasiswi kami yang terbaik. Tidak ada mahasiswi Stikes Asipa yang tidak baik ya, seluruhnya baik-baik. Jadi izinkan saya mengumumkan 3 mahasiswi terbaik. Ananda yang saya panggil namanya boleh berdiri di tempat. Mahasiswi berprestasi program studi diploma 3 kebidanan terbaik 3 dengan indeks prestasi 3,61 atas nama Tiwi Ristiana. Terbaik 2 dengan indeks prestasi 3,62 atas nama Nurul Ramadhani. Terbaik 1 dengan indeks prestasi 3,63 atas nama Nabilatul Yusro. Ini persaingannya kayaknya sangat sengit ya, IPK-nya selisih sedikit-sedikit. Oke, kita beralih ke program studi sarjana kebidanan. Mahasiswa kebidanan kita ini terdiri dari 4 lokal. Kita akan panggil yang terbaik dari yang 4 lokal ini. Anak-anak ibu seluruhnya mahasiswi terbaik, ini 4 terbaik dari 4 lokal. Terbaik 4 dengan indeks prestasi 3,89 atas nama Nabila Rahmi. Terbaik 3 dengan indeks prestasi 3,90 atas nama Viola Purnama Harahap. Terbaik 2 dengan indeks prestasi 3,91 atas nama Marsha Putri Wijaya. Terbaik pertama dengan indeks prestasi 3,92 atas nama Aika Dwi Saskia. Terima kasih, Ananda boleh duduk kembali. Tentunya ini sesuatu yang sangat membanggakan, langkah yang baik untuk Ananda sekalian. Namun bagi anak-anak ibu yang belum mendapatkan prestasi untuk semester ini masih panjang perjalanan sayang. Ini masih semester 1, yang sarjana kebidanan masih ada sampai semester 8, yang diploma 3 masih ada sampai dengan semester 6. Nanti selain adanya sertifikat dan piala dari Stikes Asipa Kisaran, Yayasan Pendidikan Asipa Kisaran juga nanti akan memberikan beasiswa berbentuk potongan uang kuliah. Anak-anak yang sangat kami banggakan, satu pesan untuk memulai semester-semester berikutnya.
Dunia kesehatan, dunia pendidikan saat ini bergerak sangat cepat. Perubahan banyak terjadi, baik dalam kebijakan, teknologi, ilmu pengetahuan. Namun, perubahan ini juga didampingi dengan kehadiran teknologi yang sangat baik. Jadi kalau anak-anak ibu saat ini di handphonenya masih ada aplikasi yang tidak berhubungan dengan AI, ibu rasa harus segera berdampingan. Namun jangan pula kita diperintah oleh AI tersebut. Teknologi yang bisa berdampingan ada ChatGPT, ada Brain Text, ada teks AI dan segala macam. Jadi kalau di sekarang ada dibilang mahasiswa tidak pintar atau dalam arti kata bodoh, tidak mungkin. Kenapa? Karena sangat cepatnya perubahan ilmu pengetahuan. Ananda mau bertanya apa? Ananda mau buat apa? Bisa hanya dengan narasi ketikan. Tapi ibu ingatkan, jangan peran otak kita diambil alih oleh AI. Jadilah mahasiswa yang kuat dalam analisis thinking. Gampang pertanyaan dari dosennya. Jadilah mahasiswa yang mampu menganalisis. Apa yang muncul di situ dianalisis kembali. Dan perubahan tersebut harus dibarengi dengan peran adaptif mahasiswa. Jadi anak-anak ibu sekalian, yang pertama mengingatkan harus hidup berdampingan, tapi juga harus memiliki karakter analisis thinking yang kuat. Anak-anakku sekalian, calon tenaga kesehatan akan menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Di dunia yang terus berkembang ini, tantangan di bidang kesehatan semakin kompleks, maka jadilah insan yang terus belajar, tidak hanya mengandalkan ilmu di bangku kuliah, tapi juga memiliki wawasan membaca, berdiskusi dan mengikuti perkembangan. Ingatlah anak-anak ibu semuanya, kalian adalah agen perubahan, estafet pimpinan ada di tangan kalian. Kalian calon pimpinan di masa depan dan bagian dari generasi yang akan membawa kemajuan di dunia kesehatan dan di Indonesia pada umumnya. Mari kita sama-sama berjuang menyalakan semangat belajar dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, bagi orang tua dan bagi diri sendiri. Bergeraklah karena mereka yang diam akan tertinggal. Belajarlah karena ilmu adalah cahaya dalam kegelapan, dan berjuanglah karena masa depan ada di tangan kalian. Bapak Ibu, orang tua wali yang saya hormati, tentunya anak-anak kita mengabarkan tentang perubahan dan perkembangan yang ada di Stikes Asipa Kisaran yang tidak pernah berhenti. Kami terus-menerus melakukan perubahan, kami terus-menerus melakukan perkembangan. Tentunya hal ini tidak mungkin kami lakukan tanpa adanya dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi kami mohonkan kepada Ananda, orang tua dan wali terus menyiarkan tentang keberadaan Stikes Asipa Kisaran, yang saat ini kami telah membuka pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Untuk itu demikian laporan pendidikan yang saya lakukan, yang saya laporkan atas perhatian dari Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan 2 pantun yang telah disediakan. Sungai Asahan jernih airnya, airnya berirama di hati. Jika ingin sukses meraih mimpi, tentulah Asipa pilihan di hati. Burung gelati lagi hinggap di kayu jati. Mahasiswa Asipah memanglah cantik-cantik dan tentunya baik hati. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Florence naik tinjau memasuki ruangan.
Florence Nightingale, dikenal sebagai The Lady with the Lamp, adalah pelopor keperawatan modern yang lahir pada 12 Mei 1820 di Florence, Italia. Berasal dari keluarga kaya Inggris, Florence memilih jalur hidup yang tidak biasa pada masanya dengan mendedikasikan dirinya untuk pelayanan kesehatan. Pada saat perang 1853 sampai 1856, ia memimpin tim perawat untuk merawat tentara yang terluka. Berkat pendekatannya yang berfokus pada kebersihan, ventilasi, dan perawatan penuh kasih, angka kematian di rumah sakit medan perang turun drastis. Ia juga memperkenalkan standar higienis yang menjadi dasar penting dalam praktik keperawatan modern. Tahun 1907, Raja Edward VII menganugerahi dirinya bintang tertinggi di Inggris, yaitu bintang Order of the Merit, sebagai tanda jasa yang ia berikan kepada orang-orang sakit yang dirawatnya. Tanggal 13 Agustus 1910, Florence Nightingale tertidur untuk selamanya dan meninggalkan nama yang harum di seluruh dunia. Di Indonesia, pada tahun 1851, pemerintah kolonial mendirikan sekolah kebidanan pertama di Batavia, Jakarta. Dalam institusi ini, perempuan pribumi dididik secara khusus untuk menjadi bidan profesional guna memenuhi kebutuhan layanan kesehatan ibu dan anak di wilayah kolonial. Mary Thomas adalah perempuan pertama di Indonesia yang menjadi dokter dan pelopor pendidikan kebidanan. Lahir di Likupang, Sulawesi Utara tahun 1896. Ia menempuh pendidikan di Stovia dan lulus pada tahun 1922. Di tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi. Sekolah kebidanan tersebut merupakan sekolah pertama kali berdiri di wilayah Sumatera. Sepanjang karirnya, ia berkontribusi besar dalam kesehatan ibu dan anak, terutama dalam persalinan dan kontrasepsi, sehingga menjadikannya tokoh penting dalam sejarah kesehatan Indonesia. Mary Thomas meninggal pada 10 Oktober 1966, namun jasanya terus dikenang sebagai inspirasi bagi banyak perempuan Indonesia di bidang medis. Demikianlah riwayat singkat Florence Nightingale dan perkembangan bidan Indonesia. Dan pada hari ini kita menyaksikan telah lahir generasi penerus Florence Nightingale dengan jumlah 149 mahasiswi kebidanan. Pemasangan K Program Studi Diploma 3 Kebidanan dan pemasangan PIN Program Studi Sarjana Kebidanan secara simbolis. Nabilatul Yusra, putri dari Bapak Ahmad Yani. Putri Delima Silaid, putri dari Bapak Fadli Silaid. Desi Putri Ayu, putri dari Bapak Andi Syaputra. Salwa Azenta, putri dari Bapak Syahroni. Nur Putri Zadea, putri dari Bapak Herman. Rizka Husnia Sitorus, putri dari Bapak Farizal Sitorus. Dimohonkan kesediaan Bapak dan Ibu untuk pemasangan kap secara simbolis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan yang dihadiri oleh Bapak Farizal Pohan SKM MKes. Ketua IBI Kabupaten Asahan, Ibu Bidan Elida Hanum. Dr. Maifa Rizky Fajar Siregar, Kepala Puskesmas Sidodadi yang dihadiri oleh Dr. Gigi Anissa Rahmi. Direktur Rumah Sakit Ibu Kartini,
Bapak Dr. Elman Boy MKes SP KKLP, Ketua Yayasan Pendidikan Asyifa Kisaran, Ibu Dr. Haja Masdalifah Pasaribu, Escape Nurse SKM MKes, didampingi oleh Ibu Ketua Stikes Asyifa Kisaran, Ibu Bidan Nustifina Hasanah Hasibuan, SST MKes MKAP. Dimohonkan kesediaan Bapak dan Ibu untuk pemasangan kap secara simbolis. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada Bapak dan Ibu dimohon kesediaannya untuk berfoto bersama. Putri Delima Silain, putri dari Bapak Fadli Silain. Nurul Azhari, putri dari Bapak Aidil Azhar. Safira Pridayanti, putri dari Bapak Tugiman. Fitri Aulia Sadela, putri dari Bapak Farizal Bakri. Patika Ratu Hamid, putri dari almarhum Bapak Abdul Hamid. Nazwa Dwi Natasha Munte, putri dari Bapak Zulheri Munte. Naila Hasanah, putri dari Bapak Kusnoyo. Hafiza Anggraini Simajunta, putri dari Bapak Nurdianto Simajunta. Adinda Dwi Reskika, putri dari Bapak Herianto. Dwi Naila Azahra, putri dari Bapak almarhum Juliardi. Syafira Dwi Anggraini, putri dari Bapak Edi Rianto. Sekar Ayu, putri dari almarhum Bapak Sekar. Aliani Sahara, putri dari Bapak Imron. Suci Indriani, putri dari Bapak Wasno. Ella Anjalna Hasibuan, putri dari Bapak Syabuddin Hasibuan. Nia Rahmadani, putri dari Bapak Joni. Safitri, putri dari Bapak Afrizal. Suci Fahirani, putri dari Bapak Frans Dana Sirait. Lailan Sakinah, putri dari Bapak Muhammad Idris Sagala.
Sri Nurka Ida putri dari Bapak Abdul Johan Harahap, Siti Sawa putri dari Bapak Surya Ilham, Tiwi Ristiana putri dari almarhum Bapak Zainuddin SPD, Nurul Rahmadani putri dari Bapak Wakimin, Serli Amanda Caniago putri dari Bapak Amran Caniago, Vivi Anggraini Batubara putri dari Bapak Sobiron. Amanda Cahyani Putri, putri dari Bapak Heru Cahyo Dwi Putranto. Nabila Salsabila, putri dari Bapak Salman Hafiz. Petria, putri dari Bapak Samsul Bahri. Kepada Ibu pemasang kap kami persilahkan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan foto bersama.